وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita kembali bersua melanjutkan kajian kita terkait dengan fatwa seputar anak. Kita masih membicarakan perihal menyusui anak, menyusui bayi. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ada sebuah pertanyaan, yaitu hal yajuzu irda'ul ummi al-musabah bil AIDS li tifliha? Apakah boleh seorang ibu yang mengidap penyakit AIDS menyusui anaknya? Apakah boleh seorang ibu yang mengidap penyakit AIDS menyusui anaknya? Jadi seorang ibu dia mengidap penyakit AIDS, ibu yang seperti ini apakah boleh menyusui anaknya? Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, ya tentunya dalam masalah ini kita harus melihat maslahat dan mudaratnya. Para ulama memberikan komentar cukup sedikit panjang, di mana kalau kita simpulkan bahwasanya apabila ternyata bayi yang lahir juga terkena penyakit AIDS, sudah tertular sakit AIDS, virus AIDS tersebut dari ibunya, maka enggak mengapa. Maka tidak mengapa. Namun apabila ternyata bayi yang lahir belum tertular virus AIDS dari ibunya, maka ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, itu kondisinya ada dua. Jika ternyata tidak ada ibu yang lain yang bisa menyusui, atau tidak ada makanan lain yang sebagai sebagai pengganti makanan si bayi, hanya ada air susu ibunya. Saya ulangi, kondisi pertama, apabila si bayi sudah tertular virus AIDS dari ibunya, maka tak mengapa, karena toh mereka berdua sudah terkena AIDS.
Tinggal bagaimana cara menterapinya, baik ibu maupun anak. Yang jadi permasalahan kita adalah bagaimana kalau ternyata bayi yang lahir setelah diperiksa ternyata si bayi belum tertular virus AIDS dari ibunya. Dalam masalah ini ikhwah, ya, ada dua kondisi. Jika ternyata si bayi, ya, jika ternyata si bayi tidak ada yang bisa menggantikan makanannya, asupannya selain air susu ibunya, di mana ya mungkin tidak ada susu formula ataupun tidak ada ibu yang lain yang bisa disewa ataupun yang mau menyusu si bayi ini, ya, di mana makanan yang diharapkan yang hanya bisa diharapkan dari ibunya tersebut, ibu yang terkena virus AIDS tersebut, hanya itu yang bisa, maka anak tersebut ya disusui oleh ibunya karena tidak ada jalan lain, ya, karena tidak ada jalan lain. Sebab ikhwah, kalau dibiarkan dia tidak menyusu, dia akan meninggal. Maka yang bayi seperti ini karena tidak ada alternatif lain selain ibunya yang menyusui, ibunya yang mengasuh, maka tidak apa-apa. Mengenai nanti ke depannya apakah dia akan tertular ataukah ketika tertular akan membawa dia pada kematian, itu kan nanti, ya, itu kan juga belum bisa kita pastikan. Tapi kalau dia, si bayi ini, tidak ada asupan makanan, matilah dia, itu kan satu hal yang jelas. Sebab seorang kalau nggak makan-makannya mati. Demikian ikhwah. Taib. Yang kedua, apabila memang ada ibu yang lain, ada wanita lain yang bisa menyusui si anak atau mengasuh si anak, atau bisa si anak disusui dengan susu formula selain air susu ibunya, maka hal itu lebih utama, hal itu sangat dianjurkan untuk menjaga keselamatan si bayi dari virus AIDS tersebut. Karena memang ikhwah fiddin, virus AIDS ini ya virus yang sangat berbahaya, ya, virus yang sangat berbahaya. Demikian ikhwah rahimanallahu. Itulah kesimpulan dari fatwa para ulama, dan ini disebutkan dalam kitab Qadaya Tibbiyah Mu'asyarah, ya, kitab bernama Qadaya Tibbiyah Mu'asyarah, yaitu kasus-kasus kedokteran yang kontemporer, disebutkan dalam halaman 68. Demikian ikhwah rahimanallahu.